Apa sih itu makromolekul? Jadi sesuai sama namanya, makro artinya tuh besar. Jadi makromolekul adalah molekul-molekul besar yang di dalamnya itu tersusun molekul-molekul kecil. Makromolekul ini sangat penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Di mana sih kita dapat menemukan makromolekul itu? Nah, di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, atau di dalam makhluk hidup itu terdapat makromolekul. Contohnya itu kayak karbohidrat, protein, asam nukleat, sama lemak. Nah, selain di dalam diri makhluk hidup, terdapat juga makromolekul di lingkungan sekitar kita. Contohnya itu seperti plastik. Ayo kita bahas satu-satu. Polimer, sebagian makromolekul, merupakan polimer yaitu molekul besar yang terbentuk dari penggabungan unit-unit kecil yang disebut monomer. Kata poli berarti banyak, sedangkan mer berarti bagian. Polimer terbentuk melalui reaksi kimia yang disebut polimerisasi, yaitu proses penggabungan monomer-monomer menjadi rantai panjang. Polimer terbentuk melalui reaksi kimia yang disebut monomer menjadi rantai panjang. Polimer terbentuk melalui reaksi kimia yang disebut polimerisasi, yaitu proses penggabungan monomer-monomer menjadi rantai panjang. Berdasarkan mekanisme pembentukannya, polimerisasi dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, polimerisasi adisi, terjadi tanpa menghasilkan produk samping dan berlangsung melalui 3 tahap, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Tahap inisiasi. Tahap ini melibatkan inisiator yang berperan untuk menghasilkan spesies aktif pertama dari monomer. Tahap berikutnya adalah tahap perambatan rantai, yaitu saat monomer secara terus-menerus ditambahkan pada rantai polimer yang mengalami perpanjangan. Tahap ini disebut sebagai tahap propagasi. Saat monomer secara terus-menerus ditambahkan pada rantai polimer yang mengalami perpanjangan. Tahap ini disebut sebagai tahap propagasi. Saat monomer baru ditambahkan, maka sisi aktif berpindah ke monomer terakhir tersebut. Selanjutnya adalah tahap terminasi, di mana reaksi kimia pada tahap ini akan mendeaktivasi sisi aktif polimer sehingga perpanjangan rantai terhenti. Kedua, polimerisasi kondensasi terjadi dengan pelepasan molekul kecil seperti air atau alkohol. Contohnya adalah pembentukan polimerisasi kondensasi terjadi dengan pelepasan molekul kecil seperti air atau alkohol. Contohnya adalah pembentukan polyester dan nilon dan karet sintetis. Plastik merupakan salah satu polimer sintetis yang bersifat mudah dibentuk dan dicetak ulang. Dalam proses pembuatannya, plastik sering ditambahkan zat tambahan untuk meningkatkan kualitas dan kegunaannya. Makromolekul biologi seperti protein, karbohidrat, asam nukleat, dan lemak memiliki fungsi penting bagi makhluk hidup, antara lain sebagai sumber energi. Karbohidrat tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan perbandingan umum CnH2ON. Senyawa ini menjadi sumber energi utama bagi tubuh serta berperan dalam berbagai proses metabolisme. Dalam tubuh makhluk hidup, karbohidrat dapat ditemukan dalam bentuk gula sederhana hingga senyawa kompleks yang berfungsi sebagai cadangan energi dan penyusun struktur sel. Satuan terkecil penyusun karbohidrat disebut monosakarida, yaitu gula sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih kecil melalui reaksi hidrolisis. Contoh monosakarida yang penting antara lain glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Jika dua monosakarida bergabung, akan terbentuk disakarida. Contoh disakarida yang sering dijumpai adalah sukrosa, yang tersusun atas glukosa dan fruktosa, laktosa yang tersusun atas glukosa dan galaktosa, serta maltosa yang tersusun atas dua molekul glukosa. Karbohidrat yang tersusun dari banyaknya unit monosakarida disebut polisakarida. Polisakarida memiliki fungsi yang beragam tergantung pada jenis dan struktur ikatannya. Pati merupakan polisakarida yang berfungsi sebagai cadangan makanan pada tumbuhan, sedangkan pada hewan cadangan energi disimpan dalam bentuk glikogen yang banyak terdapat di hati dan otot. Protein adalah makromolekul biologis yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen, serta kadang mengandung belerang. Protein memiliki peran penting dalam kehidupan karena menjadi penyusul utama sel dan jaringan, serta terlibat dalam hampir seluruh proses metabolisme tubuh. Satuan terkecil penyusun protein adalah asam amino. Protein hewani berasal dari hewan dan umumnya mengandung asam amino esensial yang lengkap, misalnya daging, ikan, telur, dan susu. Protein nabati berasal dari tumbuhan, seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu, dengan kandungan asam amino yang umumnya tidak selengkap protein hewani, tetapi tetap penting bagi tubuh. Dalam tubuh, protein berfungsi sebagai enzim, hormon, antibodi, penyusun jaringan, alat transportasi zat, serta dapat menjadi sumber energi jika tubuh kekurangan karbohidrat.
Lemak. Lemak merupakan salah satu makromolekul biologis yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan terbesar bagi tubuh karena menghasilkan energi lebih banyak dibandingkan karbohidrat dan protein. Selain itu, lemak juga berperan sebagai pelindung organ, penetrasi suhu tubuh, serta membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Secara umum, lemak tersusun atas asam lemak dan gliserol. Berdasarkan jenis ikatannya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh biasanya berasal dari hewan dan jika dikonsumsi berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Sedangkan lemak tak jenuh umumnya berasal dari tumbuhan dan lebih baik bagi tubuh. Lemak dapat diperoleh dari minyak, mentega, daging, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan fosfor. Asam nukleat ini berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik pada makhluk hidup. Nah, penyusun utama dari asam nukleat adalah nukleotida. Setiap nukleotida itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama itu ada gula pentosa, yang kedua basa nitrogen, dan yang ketiga ada gugus fosfat. Berdasarkan jenis gulanya, asam nukleat itu dibagi menjadi 2, yaitu ada DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleat asid yang memiliki gula deoksiribosa dan berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik. Dan memiliki basa nitrogen, adenin, timin, sitosin, dan guanin. Sedangkan RNA atau ribosanukleat asid yang memiliki gula ribosa dan berperan sebagai proses sintesis protein. Dan memiliki basa nitrogen yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil.